Pada pagi ini kita patut bersuka cita. Saudara yang kita kasihi, satu keluarga sudah sampai dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kita siap untuk menikmati semua yang Yahweh sediakan untuk kami kita nikmati. Menjelang saat terindah di dalam kehidupan kita, menerima baptisan sesuai dengan apa yang Roh Kudus ajarkan dan telah catat di dalam kitab suci. Pada pagi ini kita akan belajar mengapa kita harus menerima baptisan yang benar. Ya saudara, jangan pernah takut untuk mengalami goncangan di dalam kehidupan kita. Karena ketika Raja Wali akan dibawa naik terbang tinggi, ada saat di mana dari Raja Wali bayi Raja Wali, dia akan ganti bulu, saudara. Ya, bulunya itu akan dikepakkan, bulu lamanya akan dirontokkan, dia akan diberikan bulu yang baru. Bulu yang siap untuk membawa Raja Wali itu terbang tinggi dan semakin tinggi. Ya saudara, jadi bersyukur. Ketika Yahweh mengizinkan kita menjadi Raja Wali sesuai dengan apa yang Ia inginkan, bulu-bulu lama kita yang gak cukup kuat untuk dibawa terbang tinggi itu akan digugurkan oleh Roh Kudus. Ya, Dia akan ganti dengan bulu yang sesungguhnya, ya, bulu yang luar biasa, siap untuk dibawa untuk terbang tinggi. Ya, Raja Wali gak suka di tempat-tempat seperti di pantai-pantai pinggir-pinggir, ya. Ya, Raja Wali itu sukanya terbang tinggi, ya. Kalaupun dia turun, ya, dia turun itu hanya untuk menikmati bumi, ya. Dia nggak tahan untuk berada di tempat yang rendah, karena Raja Wali itu memang diciptakan untuk menikmati alam yang tinggi. Orang percaya itu ketika dia membuka hidupnya, membuka rohnya untuk dijamah oleh Roh Kudus, dia nggak suka dengan hal-hal yang duniawi. Bukan berarti dia udah pakai baju yang lain, baju surga, enggak. Dia tetap seperti sebagaimana manusia lainnya, tapi keinginan rohnya itu bukan lagi keinginan manusiawi. Keinginannya itu ada di dalam hadirat Yahweh. Keinginannya melakukan hal-hal yang benar, yang baik menurut Yahweh. Sebabnya dia nggak pernah mau jauh-jauh dari firman. Dia akan bergaul terus dengan firman, dia akan aplikasikan, dia akan manifestasikan kebenaran firman di dalam kehidupannya. Ya saudara, dan kabar baiknya kehidupan di dalam Roh Kudus itu kehidupan roh. Dan sibuk menampilkan apa yang saya harus pakai, apa yang saya harus tampilkan, tapi dia sibuk untuk membenahi rohnya. Ya, kita bersyukur bahwa orang yang hidup di dalam roh itu nggak usah terganggu dengan bagaimana orang berpakaian. Ya, kita ingat waktu Adam dan Hawa mulai berdosa, saat itu dia membutuhkan pakaian. Ya, jadi kalau kita berpakaian pantas, ya, itu hanya untuk sekedar tidak menolong orang untuk berdosa kepada kita. Dan sesungguhnya hati kita itu udah nggak ada lagi pikiran, oh aku harus pakaian begini supaya begini. Nggak lagi, saudara. Ya, kita berpakaian pantas, kita berpakaian rapi, itu karena kita mau menolong orang lain untuk tidak jatuh dalam dosa. Ya, tapi kalau kita kepanasan, kita mau pakai baju yang nggak ada lengan, ya pakai celana pendek, saudara, kalau kepanasan, ya kita nggak perlu bermunafik ria, kita pakai semua bungkus semua, ya. Dan kita berdoa supaya orang nggak jatuh. Ya, yang penting hati kita ini benar di hadapan Yahweh. Itu enaknya. Kita dimerdekakan untuk melakukan yang benar, saudara. Itu enaknya hidup di dalam Roh Kudus. Mari saudara kita buka Kisah Para Rasul yang ke-10. Kita akan belajar bagaimana Yesua kalau panggil orang, saudara. Ya. Yesua nggak panggil orang dengan satu cara yang monoton. Ya, kayak sih. Ya. Haleluya. Amin. I love Yesua. Haleluya. Ya, saudara, dengan Yahweh mengasihi orang yang seperti Melsi, ya, dalam usianya yang masih dini, dia bisa panggil Yahweh dengan Wawe, ya.
Dia panggil haleluya dengan awewa, ya. Saudara mau seperti Melsi terus, seperti anak-anak? Saudara enggak seperti Melsi. Semakin dewasa, Yahweh sempurnakan lidah kita, Yahweh sempurnakan otak kita untuk menerima dan bereaksi. Ya, enggak selamanya kita akan diajar dengan pengajaran yang salah, lalu kita ngikut yang salah. Ya, ada waktunya. Ya, Raja Wali itu diajak terbang tinggi dan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dimerdekakan untuk hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, mari buka Kisah Para Rasul 10 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya mau bacakan dan kita baca bersama-sama.